Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan sedikit materi tentang program linear yang beranggotakan Dwi Kristanti, Heni Handayani, Rahmat Hidayat, saya sendiri, Riko Minio, Rifki Raflizian, dan Sofi Felisa Putri. Pertama, saya akan menerangkan sedikit tentang penerapan program linear dalam ekonomi. Program linear adalah salah satu model matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimisasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergantung pada sejumlah variabel input. Hal terpenting yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu tujuan penyelesaian masalah dan apa penyebab masalah tersebut. Dan terdapat dua macam fungsi program linear, yaitu fungsi tujuan yang mengarahkan analisa untuk mendeteksi tujuan perumusan masalah. Dan yang kedua, fungsi kendala, yaitu untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dan permintaan atas sumber daya tersebut. Nah, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dwi Kristanti. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Suatu masalah dikatakan masalah program linear jika yang pertama, terdapat tujuan yang dicapai dalam model matematika fungsi ini dalam berbentuk linear. Lalu yang kedua, terdapat sumber daya atau masukan input yang berada dalam keadaan terbatas dapat dirumuskan dalam hubungan yang linear, yaitu pertidaksamaan linear. Lalu pola umum masalah yang dapat dimodelkan dengan program linear harus memenuhi. Yang pertama, adanya pilihan kombinasi beberapa faktor kegiatan. Lalu adanya sumber penunjang berserta batasnya, lalu adanya fungsi objektif, sasaran, tujuan yang harus dioptimumkan. Yang terakhir, bahwa relasi yang timbul antara faktor-faktor semuanya linear. Lalu metode program linear dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, metode grafik. Program linear merupakan salah satu teknik penelitian operasional yang digunakan paling luas dan diketahui dengan baik, serta berupa metode matematika yang berfungsi mengalokasikan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan tunggal seperti memaksimalkan keuntungan dan meminimumkan biaya program linear. Banyak diterapkan dalam membantu menyelesaikan masalah ekonomi, industri, militer, dan sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Saudari Heni, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Program linear berkaitan dengan penjelasan suatu dunia nyata sebagai suatu model matematika yang terdiri atas sebuah fungsi tujuan dan sistem kendala. Linear program linear digunakan untuk memecahkan masalah pengoptimalan, memaksimalkan atau meminimalkan suatu tujuan. Dari sini, program linear dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu banyak masalah yang berkaitan dengan perhitungan, seperti dalam berdagang. Dalam berdagang, seorang pedagang pasti ingin mendapatkan keuntungan atau laba yang besar atau maksimum. Maka, program linear dapat digunakan untuk menghitung maksimum laba yang bisa diperoleh seorang pedagang. Metode simplex. Metode simplex adalah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan manajerial yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan. Matematika program linear yang mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan 2 sampai multivariabel, sedangkan metode grafik hanya dapat digunakan apabila jumlah variabel keputusan maksimal 2 buah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu persoalan linear programming yang diselesaikan dengan metode grafik juga dapat diselesaikan dengan metode simplex. Sebaliknya, suatu persoalan yang hanya bisa diselesaikan dengan metode simplex tidak dapat diselesaikan dengan metode grafik. Baik, yang selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Rapli. Akan saya lanjutkan beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Antara lain, 1. Nilai kanan. NK atau RHS fungsi tujuan harus 0. 2. Nilai kanan. Fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut harus dikalikan -1. 3. Fungsi kendala dengan tanda kurang dari atau lebih dari harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel slack atau surplus. Variabel slack atau surplus disebut juga variabel dasar. Langkah-langkah yang harus dipahami dalam menggunakan metode simplex yaitu
Yang pertama, membuat model metrik LP atau linear program. Yang kedua, merubah formulasi LP menjadi formulasi standar. Merubah formulasi biasa ke dalam formulasi standar harus mengikuti kaidah dasar yang berlaku, yaitu yang pertama ada introduksikan variabel baru sebagai variabel dummy dengan singkatan huruf S sebagai singkatan dari slack atau kekurangan atau surplus atau kelebihan. 2. Variabel slack kita introduksikan apabila kita mempunyai bentuk tanda pembatas lebih kecil atau sama dengan kurang dari. 3. Variabel surplus kita introduksikan apabila kita mempunyai bentuk tanda pembatas lebih dari atau sama dengan lebih dari. A. Kolom baris. Kolom baris selalu ada dan ditempatkan di kolom paling kiri setelah CI. Untuk tabel awal variabel yang pertama kali kita tulis pada kolom ini adalah variabel tambahan yang bertanda positif seperti slack variable, artificial variable. Oleh karena itu, surplus variable tidak pernah kita masukkan ke dalam kolom basis pada tabel awal. B. Kolom CI. Kolom koefisien fungsi tujuan diletakkan pada baris pertama tabel awal simplex. Angka koefisien dapat kita lihat pada fungsi tujuan formulasi standar dari persoalan yang dihadapi. C. Kolom di antara kolom CI dan kolom paling kanan atau kolom nilai ruang rows kanan. Jumlah kolom ini bervariasi tergantung beberapa jumlah variabel yang ada di dalam fungsi tujuan formulasi standar. Oleh karena itu, apabila terjadi kesalahan dalam membentuk formulasi standar, maka penyelesaian persoalan dengan metode simplex juga akan salah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Sophie Felicia Putri. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. D. Kolom nilai ruas kanan. Pada kolom ini dituliskan nilai ruas kanan dari setiap batasan yang ada di dalam setiap persoalan yang dihadapi. E. Jumlah baris. Jumlah baris di setiap baris basic variabel dengan baris ZJ tergantung dari berapa buah batasan yang kita hadapi di dalam persoalan. F. Baris ZJ. Baris ZJ digunakan untuk mendapat nilai shadow price atau nilai marginal value produk dari setiap variabel yang kita hadapi. G. Baris CJ minus ZJ. Baris ini bermanfaat bagi kita untuk melihat kapan kita berhenti melakukan iterasi atau baris yang dapat membantu kita menentukan apakah penyelesaian optimal telah kita capai. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu memasukkan nilai-nilai dan variabel dalam formulasi standar ke dalam tabel awal. 2. Melakukan proses literasi. Yang A. Menentukan kunci kolom atau pivot kolom. B. Caranya adalah memilih nilai CJ min ZJ yang terbesar dan positif. C. Menentukan kunci baris atau profit row. D. Caranya adalah memilih dasil bagi antara NRK dengan angka-angka yang ada dalam kolom kunci, kemudian pilih hasil bagi yang terkecil dan positif. Hasil bagi nilai negatif 0 dan tidak terhingga tidak dapat dijadikan sebagai kunci baris. Yang E. Cari angka baru yang terdapat pada baris kunci dengan cara membagi semua angka yang terdapat pada baris kunci dengan angka kunci. Angka kunci adalah angka yang terdapat pada persilangan baris kunci dengan kolom kunci. F. Mencari angka baru pada baris yang lain dengan rumus angka baru sama dengan nilai pada baris lama min perkalian koefisien pada nilai kunci dengan angka baru baris kunci. Apabila sosialisasi optimal belum ditemukan, maka kembali ke langkah 5A di atas, sehingga nilai yang terdapat pada baris CJ dikurang ZJ kurang dari 0. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan berikutnya, yaitu contoh soal dan penyelesaiannya. Nah, di sini ada contoh soal cerita, yaitu tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun rumah tipe A dan rumah tipe B, yang mana rumah tipe A itu memerlukan tanah seluas 100 meter persegi dan rumah tipe B itu memerlukan tanah seluas 75 meter persegi. Jumlah rumah yang akan dibangun itu paling banyak 125 unit.
yang dimana kita ketahui untuk keuntungan rumah tipe A itu adalah 6 juta rupiah per unit, dan untuk keuntungan rumah tipe B itu adalah 4 juta rupiah per unit. Nah, di sini kita akan menentukan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dari penjualan rumah tersebut. Selanjutnya itu penyelesaiannya. Nah, di sini dari soal ini kita pertama itu memisalkan yang rumah tipe A ini adalah X dan rumah tipe B ini adalah Y. Berikutnya maksimum fungsi tujuan itu sama dengan Z 6 juta X tambah 4 juta Y. Nah, selanjutnya kita mencari kendala-kendalanya. Yang pertama itu 100X ditambah 75Y kurang dari sama dengan 10.000. Itu kita bisa sederhanakan dengan cara kita membagikannya dibagi 25, yang mana hasilnya kita dapat yaitu 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 400. Yang kedua itu X tambah Y kurang dari sama dengan 125. Berikutnya untuk pertidaksamaan 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 400. Untuk X nya sendiri sama dengan 0, maka 4 dalam kurung 0 tambah 3Y sama dengan 400. Untuk Y sama dengan 0, maka 4X tambah 3 dalam kurung 0 itu sama dengan 400. Kita ketahui dan kita dapatkan di sini X nya sama dengan 400 per 3 itu dapat didapatkan 133, titik potongnya itu 0,133, dan X nya sendiri kita dapatkan 400 per 4 itu sama dengan 100, dan titik potongnya sendiri itu 100,0. Untuk pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 125, untuk X nya sendiri sama dengan X sama dengan 0, maka 0 tambah X sama dengan 125, titik potongnya 0,125, dan untuk Y nya maksud saya sama dengan 0, maka X tambah 0 sama dengan 125 dan titik potongnya itu 125,0. Nah, berikutnya langkah selanjutnya itu kita mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Untuk persamaan satunya sendiri itu 4X tambah 3Y sama dengan 400, kita kalikan 1, maka hasilnya 4X tambah 3Y sama dengan 400. Dan yang persamaan kedua itu X tambah Y sama dengan 125, kita kalikan 4 sama dengan 4X tambah 4Y sama dengan 500 dalam kurung negatif. Nah, berikutnya minus Y sama dengan minus 100 dan Y nya sama dengan 100. Berikutnya substitusikan Y sama dengan 100 ke persamaan X tambah Y sama dengan 125. X ditambah 100 itu sama dengan 125. X sama dengan 125 dikurang 100 itu hasilnya 25. Nah, titik potongnya kita dapatkan itu 25,100, dan di sini kita bisa lihat grafiknya. Sini kita bisa lihat grafiknya di sini ya. Dan selanjutnya keuntungan dari fungsi tujuan yang tadi, keuntungan maksimum Z itu sama dengan 6 juta X tambah 4 juta Y. Yang mana dari titik potongnya tadi yang telah kita temukan 0,100 sama dengan 6 juta X tambah 4 juta Y, itu 6 juta kita kalikan 0 ditambah 4 juta kita kalikan 100. Jadi sama dengan hasilnya kita temukan 0 ditambah 4 juta. Maksud saya 0 ditambah 400 juta sama dengan 400 juta. Dan untuk titik potong yang 125,0 Z sama dengan 6 juta X ditambah 4 juta Y. 6 juta kita kalikan 125 dan ditambah 4 juta kita kalikan 0. Nah, di sini ketemu hasilnya itu sama dengan 7 juta 500 X ditambah 0 sama dengan 7 juta 500.
Dan untuk titik potong 100,25, Z sama dengan 6 juta X ditambah 4 juta Y. 6 juta kita kalikan 100 dan ditambah 4 juta dikali 25, dan hasilnya 600 juta ditambah 100 juta. Maka ditemukannya hasilnya yaitu 700 juta. Jadi keuntungan maksimumnya itu adalah 7.500.000 rupiah untuk kalau kita hanya menjual rumah tipe A tadi. Sedangkan kita apabila dibangun rumah tipe A dan rumah tipe B sekaligus, maka keuntungan maksimum yang didapatkan itu 700 juta dengan membangun yaitu 100 rumah tipe A dan 25 rumah tipe B. Baiklah, mungkin hanya segitu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila banyak salah-salah kata ataupun keliru dalam menjelaskan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.